Yo, halo. Kali ini saya mau bahas iPhone yang harganya itu cuma 300.000. Murah banget ya. Nah, jadi ini tuh iPhone 13 Pro yang saya beli di Shopping dengan harga 300.000 kurang dikit. Dengan kondisi yang katanya masih baru dan full set kelengkapannya. Wah, gokil nih. Tapi bentar, kita pastiin dulu aja ya, beneran handphone bukan nih isinya. Jadi, hayulah di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya nih, tapi ditaruh dulu. Lanjut, ada wadah kertas yang isinya SIM ejector, biasa kayak gini. Terus ada semacam informasi produk gitu ya. Kalau untuk stiker logo Apple-nya nggak ada nih. Terus dapat kabel data Lightning to USB Type-C. Tapi di luarnya tadi juga dikasih kabel, yaitu Lightning to USB-A. Udah nggak ada apa-apa lagi ya, jadi cuma itu aja isi box dari iPhone 13 Pro murah yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Widih, ganteng juga nih kelihatannya. Saya dapet yang warna grafit atau kayak warna abu-abu tua banget gitu sih. Tapi kok banyak tempelan-tempelan gini ya? Nggak kayak iPhone biasanya. Ya udah, dikletek dulu aja. Widih, tambah ganteng kan kalau udah bersih gini? Tapi saya udah penasaran nih, jadi coba dinyalain dulu aja deh. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Tadi nggak pakai setup segala macem ya? Terus kayak banyak aplikasi bawaan yang aneh nih. Tuh kan ada Play Store. Ya, jadi sebenarnya ini tuh iPhone-iPhonean alias iPhone versi HDC atau iPhone KW. Pokoknya handphone Android yang dibikin mirip iPhone lah. Jujur aja nih, saya memang belum pernah pegang langsung iPhone 13 Pro yang orinya. Tapi untuk handphone seharga 300.000 bisa dapat desain kayak gini udah mantep sih menurut saya. Dan biasanya iPhone HDC atau yang KW itu harganya masih tergolong tinggi. Di atas 700 ribuan bahkan sejutaan lebih. Jadi yang ini masih termasuk murah banget sebenarnya. Tapi tetap aja kita harus cek yang lainnya juga ya. Di bagian depannya ini ada layar yang harusnya 6,1 inch, yang atasnya ada kamera dan earpiece. Untuk sensor lainnya nggak kelihatan nih. Di sisi kanannya ada tombol power, di sisi bawah ada lubang lightning, lubang speaker, dan mikrofon. Untuk sisi kirinya ada switch silent, tombol pengatur volume, dan SIM tray, yang mana di sini bisa diisi 2 nano SIM sekaligus ya. Untuk di bagian belakangnya ada kamera boba 3 biji kelihatannya, tapi pastinya cuma satu sih. Ada lampu flash, sensor-sensoran, dan logo Apple keroak. Walaupun ini handphone KW, tapi dilihat-lihat masih cukup oke loh tampilan bodinya. Memang secara build quality masih kurang, ada yang kasar bahannya di bagian sambungan dan sisinya. Terus tombolnya agak oglek juga ya, cuma secara keseluruhan nggak yang parah banget sih. Kalau dibandingin sama yang ori jelas kebanting sih yang ini. Hati-hati aja kalau mau pakai handphone ini, takut kelihatan bohongnya. Ya itu pun kalau ada yang berani mau pakai sih. Handphone ini kalau cek di settingannya tertulis menggunakan iOS versi 15.0, modelnya iPhone 13 Pro dengan nomor belakang ZA-A. Kalau kita cari tahu itu merupakan kode buat region Singapura, Hong Kong, dan Macau. Terus untuk storage-nya tertulis 1 TB dengan sisa sekitar 481 GB. Wah, dari situ aja janggal ya. Masa udah kepake 500 GB nih? Secara tampilan sistemnya memang dibikin mirip, mulai dari wallpaper, lock screen, icon-iconnya, widgetnya, action center, sampai ke bunyi-bunyinya. Terus aplikasi basic bawaannya itu juga masih mirip-mirip lah UI-nya. Tapi yang nggak bisa ditiru udah jelas performa dan kemulusan animasinya. Karena di handphone KW kayak gini biasanya kaku banget animasinya. Terus dari speknya pun biasanya itu rendah atau bahkan pakai komponen yang udah lama.
Kalau saya cek lewat aplikasi AIDA 64, handphone ini memang belum kebongkar tuh topengnya. Karena di sini kedeteksi iPhone dengan RAM 12 GB dan storage-nya 1 TB. Tapi untuk chipsetnya di sini dia pakai MediaTek MT6582 quad-core 1,3 GHz dan GPU-nya Mali 400MP dengan resolusi layar 720. Nah, untuk jaringannya di sini saya pakein 2 kartu, itu sinyalnya muncul dan ada tulisan 5G. Entah itu di status bar, bahkan pilihan di settingannya. Tapi ternyata ketahuan kalau di sini jaringannya masih 2G ya. Kemungkinan 3G, tapi emang udah nggak ada kan, jadinya 2G. Terus IMEI-nya juga suntikan pakai punya Samsung Galaxy A72. Terus saya cek lagi lewat aplikasi Fake Device Test. Ternyata untuk OS-nya, handphone ini pakai Android versi 5.0 atau Lollipop. Ya sebenarnya udah ketahuan sih, kan tadi ada Play Store dan bisa install file APK. Terus untuk RAM-nya itu bukan 12 GB, tapi kemungkinan di bawah 2 GB. Kalau untuk storage-nya juga bukan 1 TB, karena sisa yang benernya itu cuma sekitar 1,3 GB aja. Karena saya masih penasaran, akhirnya saya coba buat cek lewat ADB dengan menyambungkan handphone ini ke PC. Nah, untuk aktifkan USB debugging-nya itu emang agak sulit, soalnya di settingannya itu nggak ada. Akhirnya saya coba pakai aplikasi tambahan, yaitu MiApa, buat akses halaman developer mode. Nah, di sini saya coba cek untuk RAM-nya. Hasilnya tetap kedetek 12 GB. Cuma kok untuk loss RAM-nya gede banget nih. Biasanya nggak segede 9 GB juga. Terus buat storage-nya, ini masih kekeh kapasitasnya 1 TB. Cuma anehnya, kok sisanya cuma sekitar 100 GB aja ya. Padahal saya belum masukin file-file gajah di handphone ini. Saya coba tuh tes masukin file yang 7 GB. Pas baru beberapa persen, itu hilang sendiri partisinya dari PC. Padahal nggak saya eject atau cabut kabelnya. Terus saya coba cek lagi, file itu ternyata nggak ada. Jadi nggak berhasil masuk ke storage di handphone ini. Hadeh. Ya kesimpulannya, untuk RAM dan storage-nya ini juga nggak asli. Dan memang hampir semua yang ada di handphone ini halu ya. Untuk spesifikasi aslinya, kurang lebih seperti berikut ini. Oh iya, untuk kameranya, jangan berharap dapat fitur-fitur macam live, cinematic, lensa wide, dan lain-lain. Karena secara kualitas fotonya pun kayak gini nih hasilnya. Jadi ini adalah hasil perekaman video dari iPhone 13 Pro versi KW. Ini pakai settingan bawaannya ya, soalnya nggak banyak yang bisa diatur di settingan kameranya. Kalau ngelihat dari sini sih kayak burem-burem gimana gitu. Kalau menurut kalian gimana nih hasil dari videonya? Kita tes zoom ya. Wih, bisa 10 kali. Tapi nggak jelas. Ya, walaupun handphone ini halu, tapi untuk harga 300.000 masih wajar, Bung. Berharap apa untuk handphone harga segitu? Pakai embel-embel iPhone pula. Tapi kalau ditanya gimana rasanya, secara fisik ini handphone 300 ribuan yang paling keren yang pernah saya coba. Dari desainnya, terus dari layarnya, walaupun lebih kecil dan bezelnya tebel, tapi udah pakai poni. Terus tampilan sistemnya juga oke, mirip iPhone soalnya. Kualitas warna layarnya pun nggak yang butek banget, dan multitouch-nya bisa sampai 5 sentuhan sekaligus. Terus dari speakernya udah ada di bawah lubangnya, tapi untuk kualitas suara nggak bisa diharapin, karena lumayan sember ya. Yo, halo. Kali ini saya mau bahas merek handphone yang kayaknya lagi rame nih. Ya, jadi ini adalah handphone merek Huawei dengan tipe P40 Lite. Terus untuk penggunaan aplikasi, walaupun handphone ini ada GMS atau Play Store, itu saya coba nggak bisa masuk ya. Memang masih ada alternatif pakai store pihak ketiga, macam Aurora Store, APK Pure, dan lain-lain.
Tapi itu tetap aja karena keterbatasan CPU yang jadul masih 32 bit dan OS-nya mentok di Android 5 Lollipop. Jadi nggak banyak aplikasi yang bisa diinstal. Bahkan yang bisa diinstal pun belum tentu bisa dijalankan dengan normal. Misalnya WhatsApp yang nggak bisa login dan lain-lain lah. By the way, inget ya, storage di handphone ini aslinya kecil banget. Ditambah nggak support pakai microSD. Jadi nggak bisa nyimpen banyak file tuh. Kalau mau dipaksa pun ya harus sabar-sabar aja pakainya. Dicoba pakai Instagram Lite aja udah kewalahan dia. Apalagi yang lebih berat kan, misalnya gaming. Kalau game jadul yang ringan ya boleh lah, masih bisa dan lancar-lancar aja. Tapi kalau game online zaman sekarang, misalnya Mobile Legends, baru tutorialnya aja udah ngos-ngosan nih handphone. Kalau buat emulator sekelas Game Boy sampai PS1 itu masih oke. Kalau untuk PSP sebenarnya masih bisa dan beberapa game masih lancar kayak Naruto ini. Dengan syarat harus nurunin resolusinya jadi 1 kali PSP dan game yang emang ringan juga sih. Ya balik lagi sih ke harganya, jadi handphone ini masih bisa dimaklumi. Tapi jangan terlalu berharap banyak ya sama handphone ini, apalagi mau dipakai sebagai handphone utama atau untuk hadiah ke orang. Karena rawan banget pakai handphone yang nggak jelas kayak gini, entah itu dari sistemnya, keamanannya, komponennya, bahkan keselamatan penggunanya. Takut tiba-tiba gitu kan. Tapi karena tampilan luarnya yang oke dan mirip sama iPhone, mungkin bisa dimanfaatkan buat properti atau pajangan gitulah. Jangan buat yang enggak-enggak ya. Oke, jadi itulah iPhone-iPhonean 13 Pro yang harganya murah banget, cuma 300 ribuan aja. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.